pada hari ini kita melanjutkan terkait dengan metode penelitian setelah minggu kemarin, yaitu adalah menentukan variabel pada judul. Nah, turun kemudian bagaimana merumuskan sebuah masalah. Nah, judul-judul yang teman-teman terima tersebut mohon disimpan dengan baik karena itu akan berlanjut. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa teman-teman punya kita dulu. Jadi teman-teman ketika menentukan sebuah judul, berarti sudah ada bayangan bagaimana penelitian saya itu berjalan dan bagaimana penelitian saya itu akan menghasilkan apa, sehingga penelitian tersebut dapat dilaksanakan nanti ketika di semester 8. Nah, jadi jangan sampai mengumpulkan tugas itu asal gugur tugas, bukan. Sekali lagi bahwa tugas yang teman-teman kumpulkan itu adalah menjadikan riset awal atau penelitian awal, sehingga teman-teman nanti continue di semester 8. Bukan asal ngumpul ya, kalau asal ngumpul karena ini, tugas satu, tugas 2, tugas 3 dan selanjutnya itu adalah merupakan rangkaian dari penelitian teman-teman supaya tidak, melebar-melebar gitu kan. Oke, baik, sebelum masuk materi saya share dulu terkait dengan judul-judul yang, ingin saya tawarkan pada teman-teman terkait dengan 4 penelitian saya. Ada beberapa judul yang mungkin bisa teman-teman, boleh diambil karena saya di sini tidak membatasi siapapun yang mengambil karena kemarin ada yang sudah diskusi terkait dengan judul, yang minat terkait dengan judul dari saya. Karena data setnya sudah, saya sediakan tinggal teman-teman jalankan tetapi tidak boleh sama dengan persian saya, tapi boleh persis boleh, sejenis tapi tidak sama persis. Nah, ini saya share dulu ya, sebelum masuk materi, supaya teman-teman, barangkali yang ada yang minat, biar bisa dijalankan. Oke, di sini saya menjelaskan, ini topik penelitian saya adalah terkait dengan inovasi deteksi kematangan. Nah, teman-teman bisa ngadopsi, bisa ngambil dengan penelitian sejenis, nanti ada yang judul-judul yang saya tawarkan. Nah, eee, datasetnya bagaimana terkait dengan penelitian ini? Untuk penelitian yang pertama, itu datasetnya adalah gambar tanaman padi dari kelompok tani. Jadi sudah beberapa, foto yang saya kumpulkan, fotonya menggunakan foto JPEG aja dulu, JPEG foto kamera kamera selama proses, tanaman padi itu mulai dari, eee, tanam sampai dengan, siap panen. Tapi saya difokuskan kepada tanaman padi yang mau panen atau sekitar mulai ke hari ke-70, ya, 70 sampai 90. Biasa itu adalah masa-masa yang krusial di dalam, eee, petani gitu kan. Bisa di situ, apa namanya, tanaman padinya terserang hama, tidak. Nah, itu adalah, di masa-masa 70 hari. Kenapa di masa-masa 70 hari itu karena di dalam masa tanam padi itu waktu pengisian ya, biasanya padi itu waktu mengisi bulir-bulir supaya terisi. Nah, di situ ketika daun padinya terkena, apa namanya, terkena penyakit, maka di sini dipengaruhi oleh, daun, oleh tidak memproduksi, bulir-bulir padinya, maka hasilnya akan menurun. Nah, ini juga selaras dengan, masalahnya. Jadi hasil panen padi itu dipengaruhi oleh perkembangan padi. Itu sendiri. Banyak padi yang terjangkit penyakit, pada daunnya ketika tanaman, sampai dengan panen. Nah, itu adalah problematika yang real, atau masalah yang ada. Jadi ketika saya menentukan tema penelitian ini, maka saya bergerak dari masalah, masalah keseharian yang ada di, sekitar kita. Jadi itu, maka diturunkanlah dari tema penelitian ini, ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana datasetnya Pak? Datasetnya sama dari sini, hanya saja nanti yang bisa membedakan adalah di sini ada arsitektur UNet, ada arsitekturnya menggunakan TestNet 50, lalu kemudian ada Deep Lab, lalu kemudian ada Efficiency Net, B0, lalu kemudian ada DeskNet, lalu kemudian di sini algoritma SVM, lalu kemudian di sini menggunakan Random Forest.
Nah, dari judul-judul ini teman-teman datasetnya sama boleh nggak? Boleh. Tapi nanti permasalahannya itu kan, nanti saya modif sedikit lah, mungkin, wilayah-wilayah karena kan jenis padi itu banyak teman-teman. Ini ketika saya ngambil dataset itu padi itu masih sifat umum ya, karena, dari jenis padi itu ada padi mungkin teman-teman, orang tuanya, yang bergulat di petani mungkin tahu bagaimana ketika daun jenisnya 42, jenisnya IR, terus kemudian ada yang kebo, ada yang pari, ada yang ketan, dan seterusnya. Itu adalah memiliki karakteristik daun yang berbeda-beda, bukan sama ya. Seperti, teman-teman ketika ingin mendeteksi daun mangga. Daun mangga itu kalau orang yang nggak punya pohon mangga mungkin beranggapan bahwa daun mangga itu sama. Tetapi beda ketika, ditelaah misalkan ke Indramayu silakan lihat aja, daun mangga cengkir, daun mangga harum manis, daun mangga golek, daun mangga, gedong gincu, lalu kemudian daun mangga, mana lagi, jenisnya itu berbeda-beda. Nah itu, menjadi hal yang berbeda atau menjadi pembeda antara judul satu dengan judul 2. Nah itu ya, maka turunkanlah di sini ada 2 ada beberapa. Nah, suara kecil ya? Ya baik, saya deketin aja. Nah, di sini ada beberapa judul yang, bisa saya, teman-teman bisa teman-teman adopsi atau share, yaitu ada peningkatan model klasifikasi kematangan padi berdasarkan arsitektur unit menggunakan CNN. Masalahnya bisa ngadopsi dari sini, lalu kemudian datasetnya adalah gambar tanaman. Jadi ini semuanya datasetnya gambar ya teman-teman semoga. Nah, ketika gambar harap perhatikan, maka di sini, ketika menggunakan gambar berarti, pengolahannya adalah tidak cocok dengan menggunakan rapid manner. Bisa menggunakan Python, bisa menggunakan MATLAB, atau bisa menggunakan yang lainnya yang bisa mengekstraksi gambar, menjadi sebuah data. Nah itu jadi yang teman-teman minat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Nah jadi itu yang, bisa saya jelaskan sehingga teman-teman bisa, pilih judul-judul yang minat. Nah, semuanya sama. Lalu kemudian 2 adalah, deteksi tingkat kematangan dengan sama, algoritma sama CNN. Yang membedakan adalah, pertama nanti mungkin, ketika teman-teman nanti sharekan jenis padi apa, dan arsitekturnya ini berbeda. Arsitektur satu 2 seterusnya itu berbeda. Arsitektur Net 50 itu juga berbeda. Nah, yang mendetailkan antara judul satu dengan judul lainnya itu adalah, apa namanya, di ininya, di Melompat arsitekturnya. Nah, Aisyah arsitektur di Bima karena pakai teman sudah bermana. Coba mirip. nah baik, selanjutnya arsitektur ini adalah, masuk ke dalam variabel variabel moderator kalau saya katakan kemarin. Karena adalah yang menentukan dia tingkat akurasinya, baik atau tidak. Nah, itu adalah variabel moderator. Nah, itu satu 2. Nah, itu sudah jelas. Nanti variabel independen-nya udah jelas. Nah, dari situ teman-teman, apa yang hasil, yang dicapai? Hasil yang akan dicapai adalah untuk mengetahui akurasi yang sangat baik dari, masing-masing studi kasus. Nah, dari sinilah, bisa dijadikan sebuah penelitian nih. Nah, kayak itu. "Pak, boleh nggak, eee, ketika pengerjaannya kita, source code-nya ngambil dari internet, misalkan dari Kaggle ada, dari ChatGPT misalnya, sangat diperbolehkan." Teman-teman sekarang untuk misalkan, menggunakan, Python, sekarang source code itu sangat terbuka lebar ya, sangat luas gitu. Tinggal montage boleh, tetapi harus diedit dalam arti disesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya, dengan kebutuhan yang teman-teman kenapa? Karena mereka menggunakan misalkan dia arsitekturnya lain. Sementara, teman-teman ambil misalkan, arsitekturnya unit. Nah itu, harus diperhatikan. Jangan sampai copy plug source code-nya masukin ke, apa namanya,
masukin MATLAB atau masukin ke, Python, nah tetapi tidak merubah. Nah itu hati-hati ya karena memang, eee, yang dipublikasikan adalah penelitian mereka, kita boleh ngadopsi itu. Nah disesuaikan dengan kebutuhan kita, boleh kok, sangat diperbolehkan. Nah selanjutnya ketika teman-teman ngambil source code dari luar, boleh nggak apa kita, apa namanya, ketika sama tetapi akurasinya itu sama dengan mereka. Ya kalau misalkan itu memang sama dan, tapi sudah diedit dulu, teman-teman boleh. Tapi yang diperhatikan adalah yang tidak bolehkan sama jiplak. Nah, itu harus diedit. Sangat banyak lagi source code yang bisa teman-teman adopsi atau diambil. Nah, itu ya. Jadi, kemarin nanya, "Pak, apakah harus ada codingan?" Sebenarnya tidak perlu, bertanya seperti itu, tapi disesuaikan dengan judul ya. Kalau misalkan judulnya teman-teman terkait dengan game, mungkin game ada yang menggunakan drag and drop ya, drag and drop dan codingannya cuma memerintah saja, ada sedikit, tapi nggak banyak. Jadi, ketika ada pertanyaan, "Pak, apakah perlu S1 itu ada codingan?" Ya saya jawab tergantung pada judul penelitian yang diajukan. Kalau penelitiannya memang menggunakan, apa namanya, gambar citra, mungkin sedikit ada source code untuk ekstraksi. Nah itu biasanya kalau yang ada coding-codingan itu ada nilai plus dari penguji dan pembimbing. Nah itu tingkat, levelnya, gitu ya. Hasil yang diharapkannya pasti itu adalah untuk mengetahui akurasi yang sangat baik. Nah ini jadi jelas ini terkait dengan gambar, datasetnya gambar, datasetnya sudah ada di saya, tinggal teman-teman bagaimana, menjalankan ini. Nah setelah ini apa yang selanjutnya? Ya nanti boleh nggak Pak ini nanti dimodif lagi? Sangat boleh, ini kan hanya rancangan saya, karena ini belum ada yang, menggunakan variabel hanya satu variabel atau 2 variabel atau 3 variabel. Nah nanti bisa dimodif, begitu. Jadi secara garis besar seperti ini. Lalu kemudian yang kedua adalah optimasi model CNN untuk deteksi, eee, kanker dengan akurasi tinggi. Nah ini pada dasarnya sama, polanya sama dengan yang, pertama tadi yaitu terkait dengan gambar, tapi saya gambarnya adalah mengambil dari USG di rumah sakit. Jadi sudah ada izin di salah satu rumah sakit di Kabupaten Cirebon, saya mengambil, tentunya dengan ada MOU dari, kampusnya, jadi sehingga boleh nah, karena di sini dengan rumah sakit, jadi saya, belum disebutkan nama rumah sakitnya apa, tetapi secara garis besar modelnya sama dengan sini. Tapi kan di sini datasetnya beda, masalahnya juga beda. Di sini masalahnya jelas, kanker merupakan salah satu penyebab kematian yang masuk dalam 10 besar. Nah, apakah itu sebuah problem, Pak? Ya sangat, itu sebuah problem. Jadi ketika teman-teman mengambil sebuah data tapi tidak ada problemnya, itu percuma. Kemarin teman-teman diskusi, "Pak, bagaimana saya ngambil dari open public?" Boleh nggak? Sangat diperbolehkan. Tapi ketika memiliki problem. Kalau misalkan, ngambil data tidak memiliki problem yang jelas, tidak bisa sekarang. Jadi harus ada masalahnya yang jelas. Sekarang kalau misalkan teman-teman, asal ngambil data, bingung mau ngapain, ya percuma gitu kan. Jadi harus ada, problem yang, teman-teman akan teliti. "Pak, problem itu harus besar nggak?" "Enggak usah, kecil aja." Kecil bagaimana ya? Sekarang misalkan, tingkat SD misalkan, anak-anak itu sering main game gitu kan, rata-rata anak SD. Itu masalah nggak? Itu sangat bermasalah. Kenapa? Game-nya itu adalah game-game yang, mungkin orang tuanya juga nggak paham itu kan, karena sekarang orang tuanya kan generasi old gitu kan. Sekarang anaknya generasi Z atau generasi yang, terkini, dia paham terkait dengan orang tuanya sulit untuk mengajarkan. Nah itu apakah bermasalah nggak, Pak? Masalah. Masalahnya apa? Anak-anak kecanduan dengan mendidik nggak? Enggak. Maka buatlah game yang kira-kira mendidik untuk usia yang sesuai. Misalkan usia anak SD, dia perlu pengenalan buah-buahan, pengenalan alat perhitung, sejarah. Boleh nggak, membuatkan, game terkait dengan sejarah di Cirebon? Boleh. Mengenalkan budaya-budaya Cirebon melalui game, boleh nggak? Ya sangat diperbolehkan. Nah itu kan sederhana dari, keseharian-keseharian. Dibuatkanlah game-nya. Sejarah keraton, Kasepuhan, sejarah Gua Sunyaragi, terus kemudian sejarah apa lagi, Sunan Gunung Jati. Terus kemudian sejarah apa lagi. Nah sekarang kan anak-anak sekarang mana tahu sejarah itu kan, paling main game lagi. Nah itu kan problema yang sangat,
apa namanya, yang sampai hari ini orang tua yang generasi old itu, ya cuek karena mereka nggak paham main gamenya. Jadi kalau dilarang anak-anak akan memberontak gitu kan. Nah maka disibukkanlah dengan pengenalan game itu. Nah itu terkait dengan mungkin game. Ada lagi Pak kasusnya kasus sederhana aja yang sekitar-sekitar kita. Nah itu kira-kira ya teman-teman yang bisa teman-teman ini. Nah masalahnya itu tadi, ada 3 yang saya usulkan, lalu kemudian, itu ada tema pengembangan model, machine learning terkait dengan suara nih, tadi saya suara. Ini kalau suara, eee, bahasa pemrogramannya mungkin Python bisa ya, tapi MATLAB juga bisa, tapi Rapid Miner itu nggak bisa ngolah suara ya. Jadi teman-teman, bisa diolah suara, tapi diekstraksi dulu, ekstraksi ke MATLAB atau ke Python baru diekstrak. Nah, ekstraknya mungkin bisa diolah di Rapid Miner atau yang lain, atau pemrograman lain gitu ya. Karena di Rapid Miner itu sangat terbatas ya, gambar nggak bisa, dia harus diekstraksi dulu dan seterusnya. Tuh. Nah, ini tema-tema saya yang diajukan pada teman-teman. Nah, ini terkait dengan suara. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang saya tawarkan. Datasetnya adalah dataset, suara. Jadi ketika dataset suara itu teman-teman, suara mahasiswa kan karakteristiknya beda-beda, udah saya jelasin kemarin. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Cirebon, itu ada orang Indramayu. Nah, kenapa permasalahannya di sini adalah manipulasi sistem absensi, lalu kemudian dikait keamanan. Sekarang-sekarang banyak muncul, suara yang mirip dengan temannya. Misalkan saya nelpon Pak Dian, ternyata Pak Dian itu ternyata Pak Dian itu nerima telepon, suaranya mirip saya, ternyata itu bukan saya, itu kejadian. Nah, seolah-olah saya minta bantuan ABCD, ternyata itu bukan saya. Itu ada, kejadian yang, mirip suaranya dengan saya sehingga itu menjadi problematika. Apakah itu masalah apa? Ya sangat jelas itu sangat, masalah yang masalah yang sangat krusial. Jadi mari kita teman-teman, Pak apakah nanti, ketika ngambil di judul dari Bapak apakah nanti akan didamping oleh, Bapak? Ya saya akan saya akan membantu mulai dari, jurnal yang harus dipilih, lalu kemudian kamu harus ngapain, itu pasti dibimbing. Seperti yang sudah teman-teman ada yang diskusi dengan saya mulai dari nyari judul dan seterusnya, itu pasti diarahin. Tinggal kemarin yang sudah didiskusi, judulnya belum saya tentuin dan tinggal pilih judul yang teman-teman minat. Nah itu kira-kira. Nah itu, judul-judul proposal yang, saya share teman-teman, tapi ini bisa dimodifikasi sesuai dengan peraturan yang ada di kampus IKMI ya. Jadi ini hanya, draft saja, tapi, nggak jauh beda dari sini, gitu ya. Itu saja dari proposal dari saya, kita lanjut ke materi. Barangkali ada yang minat, mangga silakan nanti bisa diskusi dengan saya.